Salam, selamat malam kepada Bapak, Ibu, serta jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita melakukan ibadah rumah tangga, meskipun ibadah kita melalui secara Zoom meeting, tetapi tidak mengurangi kasih berkat Allah untuk kita semua. Ajakan beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyatakan kesediaan kita menyambut kehadiran Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan kami haturkan kepadamu ya Allah. Tuhan yang memerintah segala apapun yang kami perlukan. Tuhan yang memberikan kami apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam kesempatan pertengahan malam hari ini. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, terutama kami mau memuji-muji dan mempermuliakan nama-Mu di malam hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, tolong Roh Kudus-Mu curahkan kepada kami, terutama untuk Bapak Penatua Kepi Dondokombay yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau urapi beliau sehingga apa yang beliau katakan sesuai dengan maksud kehendak-Mu saja. Begitu juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang melakukan ibadah di rumah-rumah mereka masing-masing, baik melalui Zoom meeting, pakai laptop, ataupun pakai handphone. Tuhan memberkati perangkat mereka semua ya Bapak, sehingga mereka tidak terhambat untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini. Begitu juga kami yang di dalam ruangan ini Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Engkau berkati. Juga multimedia, semua yang tersangkut di dalam hubungan ini, Tuhan memberkati kami. Ya Bapa, ampuni kami ya Bapa, sehingga kami boleh dapat layak disebut anak-anak Tuhan. Dan biarlah ibadah ini boleh berjalan seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bermazmur pujian terambil dari Mazmur 95. Ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11 secara berbalasan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba,
seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, Menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara warga jemaat GPB Shalom DKI Jakarta. Kita masuk dalam pemberitaan firman untuk ibadah pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita satukan hati sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal Yesus Kristus, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, jika pada malam hari ini kami boleh melaksanakan ibadah keluarga di gereja-Mu. Bahkan kami mengucap syukur bagi warga jemaat yang mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Roh Kudus menyertai kami dalam peribadahan saat ini. Apabila sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan sedikit dari firman-Mu, pimpinlah kami Bapa, sehingga pembacaan dan renungan yang kami lakukan boleh kami mengerti, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, bagi hamba-Mu yang akan membawa kebenaran firman Tuhan, urapilah, ampunilah akan segala dosa dan kesalahannya, sehingga dilayakkan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami telah siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yang terambil dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan 18 yang menyatakan, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai.
ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu, terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para pembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoat. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang-orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, warga Jemaat GPB Shalom DKI Jakarta. Salam sejahtera dan sehat selalu bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, bahan renungan Alkitab pada ibadah keluarga malam hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan 18. Yang pada malam hari ini diberi tema sesuai dengan sabda Bina Umat, yaitu mengalah bukan berarti kalah. Dan bacaan Alkitab kita pada malam hari ini dalam Alkitab diberi judul Abram dan Lot berpisah. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, seringkali atau kita sering melihat anak kecil yang katakanlah usia balita
bertengkar atau berselisih paham mengenai alat mainan yang biasa mereka pergunakan bersama pada saat mereka sedang bermain. Tetapi setelah itu biasanya mereka akan berdamai kembali dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita juga perselisihan paham, pertengkaran sering juga terjadi di antara kita. Baik antar saudara dalam hubungan darah ataupun dalam hubungan masyarakat secara umum. Ada banyak hal yang menyebabkan pertengkaran atau perselisihan paham. Biasanya terjadi karena ada pendapat yang mau menang sendiri, atau karena egoisme secara pribadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apabila pertengkaran atau perselisihan paham bisa diselesaikan secara baik ataupun tidak, maka sebenarnya kejadian tersebut akan dapat menjadi suatu pembelajaran dan orang yang mengalaminya dapat menarik hikmat dari kejadian tersebut, bahkan menjadi acuan agar membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara, mari kita mencoba melihat dan memahami bacaan malam hari ini. Bacaan malam hari ini secara singkat menceritakan bagaimana Abram dan Lot berpisah secara baik-baik. Perpisahan tersebut disebabkan karena adanya perselisihan paham di antara mereka secara tidak langsung. Abram dan Lot pada saat itu hidup secara nomaden, hidup dari tanah negeri yang satu ke tanah negeri yang lain. Dan mereka, Abram dan Lot, hidup sebagai orang yang sangat kaya, mempunyai harta benda yang banyak, ada emas dan perak. Tapi khususnya pada saat zaman itu, mempunyai banyak ternak merupakan ukuran kekayaan saat itu atau pada saat zaman itu. Oleh karena banyaknya ternak, maka tentunya harus diawasi oleh para pengembala dari Abram dan Lot. Pada saat itu mereka berdua hidup secara bersama-sama. Terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara penggembala atau pegawai Abram dan Lot. Ini disebabkan oleh karena suatu hal pada saat mereka hendak memberi makan hewan peliharaannya. Mungkin disebabkan karena area atau lahan yang terbatas dari asupan untuk makanan ternak mereka yang begitu sangat banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Abram dan Lot bertemu untuk berbicara dan mencari jalan keluar, serta memutuskan untuk berpisah dan tidak bersama-sama lagi, untuk menghindari agar tidak terjadi pertengkaran atau selisih paham di antara mereka kembali. Nah, di dalam perselisihan paham tersebut, mereka membicarakan inti permasalahannya, yaitu mengenai lahan makanan bagi ternak mereka. Dan diceritakan bagaimana Abram memberi kesempatan pertama kepada Lot untuk menentukan pilihan dari daerah lahan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini ingin memberikan pengajaran kepada kita. Tindakan Abram dalam cerita yang kita baca paling tidak memberi dua pengajaran kepada kita sekalian. Yaitu yang pertama, bagaimana kita diajarkan untuk melihat
dengan mata batin terhadap perselisihan atau konflik yang dihadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Abram mengambil keputusan secara bijaksana untuk menyelesaikan perselisihan paham atau konflik tersebut. Bapak Ibu Saudara, Abram mengasihi Lot, keponakannya, yaitu dengan cara mengalah, dengan memberi kesempatan pertama kepada Lot untuk memilih tempat bagi hewan peliharaannya. Di sini juga ternyata Abraham lebih mementingkan kesatuan hubungan keluarga agar baik adanya. Setelah itu barulah Abraham mendapat gilirannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Abraham setelah menyelesaikan perselisihan atau konflik tersebut akhirnya berpisah dengan Lot. Lalu Abraham mendengar janji Tuhan Allah akan keturunannya, akan penyertaan Tuhan menuju tanah yang dijanjikan. Lalu kemudian Abraham mendirikan mezbah sebagai ungkapan syukur atas janji Allah. Bapak Ibu Saudara, keyakinan Imam Abraham patutlah mendapat apresiasi yang tinggi. Karena apa? Sebab Abraham begitu percaya akan janji Allah. Yang kalau kita baca di ayat-ayat atau pasal sebelumnya, Allah adalah yang notabene baru dikenalnya. Bapak Ibu Saudara, keyakinan iman dan pengharapan Abraham yang tidak bisa digambarkan dengan situasi apapun. Padahal saat itu Abraham baru memulai hidup baru dengan meninggalkan tanah leluhurnya, yaitu negeri Ur, dan berpisah dari keponakannya Lot. Bapak Ibu, bisa jadi cerita ini merupakan eksodus pertama Abraham yang keluar dari zona nyamannya, yaitu sebagai orang yang keluar dari tanah leluhurnya negeri Ur dan berjalan menuju ketetapan tanah perjanjian yang diharapkan akan diberikannya. Lalu kita juga melihat bagaimana Abraham mengambil tindakan untuk beribadah dengan mendirikan mezbah, yang juga merupakan sebagai tanda penyertaan Tuhan terhadap dirinya. Berbicara tentang sejarah Abraham, banyak pembelajaran tentang iman dan pengharapan. Dimulai dari pemanggilan Abraham untuk menjadi umat pilihan Allah, sampai pada pengujian ketaatan akan persembahan anak tunggalnya yang telah dinantikannya begitu lama sebagai kurban bakaran kepada Tuhan Allah. Itu adalah suatu perjuangan iman dan pengharapan yang sangat sulit di luar nalar pemikiran kita sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara, Allah bekerja dengan sangat misterius. Tetapi di balik itu ada maksud Tuhan yang indah. Iman dan pengharapan sebesar Abraham tidak dapat menyelami maksud dan tindakan Tuhan Allah Sang Maha Pencipta. Ia atau Tuhan Allah terlalu besar dan tidak dapat terjangkau dengan pemikiran manusia. Mungkin hendaknya secara sederhana kita harus memahami bahwa kita harus sadar dan mengakui bahwa kita hanyalah ciptaannya dan kita diberi hak hidup untuk mengarungi kehidupan ini. Dan akhirnya kembali kepada Sang Khalik Pencipta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan sederhana untuk refleksi kita bagi kita semua pada malam hari ini. Dalam masa pandemik COVID-19, adakah iman dan pengharapan Tuhan yang begitu kuat masih kita miliki? Bahkan ada begitu banyak pergumulan
masalah dan problem yang dihadapi dalam keluarga kita, keluarga warga jemaat. Seperti halnya pekerjaan yang menopang kehidupan kita, atau aktivitas lainnya seperti pendidikan yang dilakukan secara daring atau online. Bahkan ibadah kita pada malam hari ini yang dilakukan secara daring juga. Sehingga karena melihat situasi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, terkadang kita tidak bisa melihat secara jelas akan kehidupan kita yang akan kita jalani untuk saat ini atau hari-hari selanjutnya. Yang bisa menimbulkan kesan kepada kita suatu ketidakpastian hidup. Yang bisa saja menimbulkan rasa pesimis dan ketakutan dalam diri kita untuk menjalani kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, perjalanan kehidupan kita pada masa pandemik ini juga merupakan suatu ujian mental, psikologis, serta ujian iman dan pengharapan percaya kita untuk melalui suatu perjalanan yang penuh terjal dan penderitaan, baik secara emosi, perasaan, dan material. Banyak ya pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan dalam masa-masa pandemik seperti ini. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai umat yang percaya, dalam kehidupan di tengah masyarakat dan penata layanan di gereja, khususnya pada masa situasi pandemik saat ini, marilah kita belajar dari tindakan Abraham dalam hal iman, pengharapan, serta kasih. Bagaimana Abraham memberi pengajaran kepada kita untuk mendahulukan dan memperhatikan orang yang membutuhkan pertolongan dengan kerendahan hati. Bapak, Ibu, Saudara, hendaklah kita senantiasa mengajak warga jemaat, siapapun dia, dengan mendirikan mezbah, beribadah, bertemu dengan Tuhan senantiasa, sebagai tanda ungkapan rasa syukur terhadap segala keadaan yang kita jalani saat ini, yang melalui iman serta pengharapan yang kita percayai. Kita menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kuasa Tuhan, akan penyertaan Tuhan terhadap segala kehidupan yang sedang dan akan kita jalani selanjutnya. Bapak, Ibu, Saudara, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 28 ayat 8 menyatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita juga senantiasa memegang teguh firman Tuhan yang juga pernah menyatakan bahwa cobaan atau masalah yang kita hadapi tidak akan melampaui kekuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara, demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan Yesus sumber kasih karunia dan berkat, menyertai kita senantiasa. Amin. Di jalan hidup yang
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal Yesus Kristus, terima kasih Bapa apabila kami boleh membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Bahwa dalam surga jalankanlah kami senantiasa akan firman Tuhan yang telah kami baca. Biarlah sesuai dengan tema mengalah bukan sebagai suatu kekalahan. Kami boleh mengalah akan segala keegoisan diri kami. Mengalah terhadap segala apapun yang ada dalam keinginan kami. Tapi biarlah kami senantiasa berserah ke hadirat-Mu yang kudus. Bapa di dalam surga, dalam doa syafaat ini kami akan menaikkan doa-doa dan permohonan kami. Kami berdoa bagi gereja kami dalam penata layanan di gereja-Mu, di Gereja GPIB Shalom DKI Jakarta. Tuhan memberkati Ketua Majelis Jemaat kami, Pendeta Afranus Libat, juga Pendeta Bapak Budi Santoso, beserta juga dengan Presbiter Majelis Jemaat Sektor Pelayanan 1 sampai dengan 6, serta para pengurus Pelkat dan komisi. Tuhan memberkati mereka senantiasa, beserta juga dengan keluarga, dalam tugas dan pekerjaan yang dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari, bahkan di dalam tugas dan tanggung jawabnya di dalam keikutsertaan di dalam penata layanan di gereja-Mu di tempat ini. Yang berdoa juga bagi karyawan kantor, koster, juga teman-teman dari tim multimedia yang sampai pada saat ini menjadi tombak utama kami dalam penataan layanan di gereja-Mu. Berkati mereka senantiasa. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga penataan layanan di gereja-Mu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sedang mengalami dan masih terus bergumul dengan masalah pandemik penyakit COVID-19. Tuhan memberkati dan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi para mereka yang duduk di dalam pemerintahan sebagai pengambil keputusan, sebagai upaya untuk memutus mata rantai pandemik yang terjadi pada saat ini di negara kami, bahkan di belahan dunia dimanapun. Biarlah melalui kesatuan program dan kegiatan yang dilakukan boleh memberikan dampak yang terbaik, sehingga kami boleh melakukan kegiatan, aktivitas, dan pekerjaan kami kembali dalam situasi yang cukup normal. Dalam surga kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Biarlah mereka senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan, juga bagi para dokter dan tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak di dalam masa pandemik ini. Tuhan berkati mereka senantiasa. Bapa di dalam surga, secara khusus kami berdoa bagi warga jemaat-Mu di gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa bagi khususnya mungkin bagi para kaum lanjut usia yang sedang menjalani masa-masa tua mereka. Tuhan beserta mereka dengan senantiasa, beserta dengan keluarga, memberikan hikmat kebijaksanaan, menjadi contoh yang terbaik bagi keluarga mereka masing-masing. Bapa di dalam surga,
Kesempatan malam hari ini juga kami berdoa bagi warga jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh, dalam perawatan dan pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Graciono Santoso yang dalam perawatan di rumah, Bapak J. Alasamahu dalam kesehatan lanjut usia, Bapak Maksi Malanda dalam perawatan di rumah, Nyonya J. Nahumuri dalam perawatan di rumah, Bapak Taufik Sigar, kakak dari Diaken Philip Sigar dalam perawatan di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Tuhan menyambangi beliau, memberikan kekuatan, dan bila melalui obat-obatan yang diberikan bisa memberikan kesembuhan bagi dirinya. Kami berdoa bagi Nyonya M. Sakorela dalam perawatan di rumah karena usia lanjut. Ibu Mary Loena Pesi juga, Tuhan berkati dia senantiasa. Bapak Sarono, juga Nyonya Diksi Sianenia. Kami berdoa juga bagi Nyonya Marta Loranda, Nyonya Hasya Paringkuan, Nyonya M. Lantang yang dalam perawatan di rumah dengan kondisi kesehatan lanjut usia. Kami berdoa bagi keluarga yang dalam pemulihan di rumah karena sakit penyakit, keluarga Bapak Samuel Herman, anak dari Nyonya Alfani Kariko Tering, Nona Kristi Kariko, dan Nona Kezio Kariko dalam pemulihan di rumah, serta Nyonya AR Mary Siaan dalam perawatan di Rumah Sakit PGI Cikini. Juga berdoa bagi keluarga Berliana Siregar beserta anak kasih Maduma Siregar. Biarlah mereka yang kami sebutkan itu boleh mendapat pemulihan dari sakit penyakit yang diderita. Kami berdoa bagi Nyonya DP Syahaya, Nyonya JRE Kaligis dalam kesehatan lanjut usia, Bapak John Samalo beserta istri, Bapak SD Manafe, dan Nyonya Masya Manafe Sondah. Kami juga berdoa bagi Bapak Hananta Boga, Bapak Susito Kasan Prawiro, itu juga bagi keluarga Wiliater Batubara. Kami berdoa bagi Bapak Andit Pratomo Boga yang dalam perawatan di Rumah Sakit Pertamina Simpruk. Ya Tuhan, begitu banyak warga jemaat kami yang dalam perawatan dan pemulihan karena kondisi kesehatan. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih karunia semata, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan yang adalah tabib dan dokter di atas segala dokter. Biarlah melalui perawatan dan obat-obatan yang dilakukan, mereka boleh mendapat jamahan pemulihan. Bahwa dalam surga, pada malam hari ini kami yakin dan percaya juga, ada doa-doa yang dipanjatkan secara pribadi dari warga jemaat. Tuhan menyendengkan telinga, mendengar permohonan dan ungkapan syukur mereka. Ya Tuhan, begitu banyak doa dan permohonan akan kami panjatkan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Maha mengetahui sebelum kami mengucapkannya. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Dan biarlah seluruh doa syafaat ini kami alaskan hanya dalam satu nama yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Kepadamu kami menyerahkan pemberian sukarela sebagai tanda persembahan tubuh, jiwa, roh, dan segenap hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dipakai untuk pelayanan kasih dan keadilan kepada sesama dan demi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan duduk. Kita mendengarkan warta sektor sejenak. Pertama, perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-76 akan diadakan malam puji-pujian dan lomba secara virtual pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pada pukul 18 dengan tema Pujian bagi Bangsa, bertempat di Gereja GPIB Shalom dan disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube GPIB Shalom. Yang kedua, program kerja proyek atau non-budgeter pekerjaan bangunan gereja dan pastori. GPIB Shalom DKI Jakarta mengadakan program kerja tersebut dengan rincian pekerjaan sebagai berikut. 1.
pekerjaan partisi ruang operator multimedia dan sound system. 2. Pekerjaan perbaikan lantai area musisi ataupun pianis dan organis. 3. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan exhaust fan di ruang ibadah dalam gereja untuk mengurangi potensi konsentrasi virus COVID-19 di dalam ruangan. Bagi warga jemaat yang terbeban untuk membantu keberhasilan program tersebut, dapat memberikan bantuan sumbangan ke rekening renovasi Korintus 6. Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, mohon perhatian untuk semua presbiter majelis jemaat agar tidak keluar dari Zoom meeting ini karena akan diadakan polling test oleh tim multimedia. Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima amal pemutusan, marilah kita senantiasa menjaga protokol kesehatan kita agar jangan dilupakan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terimalah amanat pengutusan, pergilah, beritakanlah Injil dan firman Tuhan melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Jemaat Tuhan, kita akan menerima berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara, ibadah selesai. Kami persilakan Bapak, Ibu, warga jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Selamat malam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Terima kasih, Kepi. Selamat malam. Terima kasih, Kep. Terima kasih, Kepi, firman-Nya.
Terima kasih. Terima kasih Om Kepi firmannya. Terima kasih Panitia KP. Terima kasih Terima Kak Ilona. kasih teman-teman. Semangat, terima kasih. Ya, selamat Main ya. bertugas. Bapak Davi. Tapi Multimedia terus satu lagi siapa? multimedia. Reta, Ibu Reta. Uni Bali. Presbiter cuma berapa orang stok? Aku beli ya, aku mau makan. Iya, presbiter cuma sedikit. Cuma hitung dengan jari itu presbiter. Hah? Oh iya. Sulit keluar seorang. Terima kasih Om Kepi firmannya. Terima kasih Terima kasih semuanya. Mungkin ada seperti tadi dari Warta Jemaat, ada dari tim Tuhan multimedia memberkati. untuk memberikan arahan mengenai warta yang tadi bacakan tadi. Mohon kesabaran dari warga jemaat, khususnya majelis jemaat, untuk tidak keluar atau leave dari Zoom meeting kita. Baik, terima kasih Om Kepi. Ya, Terima kasih Om Kepi. selamat malam semuanya. Seperti Selamat tadi diwartakan, malam. kita ada satu testing di Zoom meeting kita, dan Zoom kita karena pro, kita bisa aktifkan menu untuk polling test. Jadi polling test ini bisa kita gunakan suatu saat jika kita akan mengadakan contohnya pemilihan presbiter yang akan datang, yang misalnya diikuti melalui aplikasi Zoom, atau misalnya pemilihan-pemilihan pelkat lainnya, sehingga kita nggak perlu lagi mengirimkan suara. Ini berapa mili doang kok Bu, nggak apa-apa. Kecil banget. Gereja. Nggak apa-apa, Ini main baru kita aja. Nggak apa-apa Bu. testing seberapa jauh efektivitasnya. Karena kalau kita lihat dari Google Form, pilih siapa itu bisa diketahui oleh admin. Malam ini kita mau ngetes apakah saya sebagai admin bisa tahu pilihan si A memilih siapa, si B memilih siapa. Nah, kalau misalnya tidak diketahui, itu akan cukup fair enough ya untuk kita melihat itu. Sebentar saya akan kembali ke multimedia saya, nanti akan saya kasih, untuk polling test ini di Zoom itu dia bisa menyediakan 25 testing, dan setiap testing itu ada 10 jawaban gitu. Nanti kita sama-sama analisa bersama. Oke. Jadi mungkin untuk para presbiter atau siapa saja sekarang yang masih ada di dalam Zoom ini boleh memilih. Pertanyaannya sih nggak susah. Saya hanya bikinkan 2 tes aja sih. Pemilihan 1, pemilihan 2, nggak nyampe 5 menit saya mau lihat hasilnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf untuk yang buka Zoom meeting dengan akun yang sama, tolong keluar dulu karena jadi tidak aktif polling testnya. David kalau nggak salah tadi itu masuk, terus apalagi yang punya akun GPB Shalom tolong keluar dulu, pakai akun yang lain aja karena saat ini jadi nggak aktif. Terima kasih.
Mohon kesabaran sejenak dari teman-teman presbiter atau mungkin juga warga jemaat yang menantikan untuk pooling test kita. Karena sedang dipersiapkan segala sesuatunya oleh tim multimedia. Terima kasih atas perhatiannya. Nggak nyanyi aja lu, Kepi. Iya, Tante. Nyanyi aja dulu, nggak Kepi. Kalau nyanyi nanti pada bubar. Udah ganti kostum tuh. Pendetanya udah ganti kostum. Sambil menunggu dengan lagu-lagu instrumental ya, kami persilakan. Lihat aja orang ganti baju. Kalau ada pisang goreng keluarin aja, Kep. Instrumen aja kalau bisa. Atau saudari pisang gorengnya belum digoreng, Kak. Atau ada majelis jemaat di rumah yang ingin menyanyi permintaan. Iya. Tante Yola tadi mau nyanyi. Tante Yola. Butuh suara berapa nih? Duet apa trio? Nah, mau alto, mau sopran. Oh, Kedengeran nggak? Hilang Om suaranya. Mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan mengecewakan perasaanku, ku menuduhkan memadamu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang makna bila didoakan dengan yakin bersama. Cewek-cewek tiga ngapain? Ayo siapa pilih, ada cewek tiga, siapa pilih. Siapa pilih. Kita pilih cewek tiga tadi. Iya, pilih yang mana, ada tiga. Yang tengah. Yang tengah ya. Namanya siapa ya? Kenalin dong. Yang tengah. Emang hari ini sih? Kita udah makan. Kamu udah makan. Gimana sih udah bu? Ya udah kalau makan roti aja lah. Ada yang ada roti. Itu keluar rebusanya apa itu? Ya, Bapak Ibu, polling yang sedianya saya sudah siapkan, ternyata karena device kita tadi ada di login di beberapa device, jadi polling yang di link meeting malam ini tidak bisa kita launching malam ini, tidak bisa kita launching di link malam ini, di link kita ini. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bersedia untuk tetap menunggu link yang baru, saya akan buatkan malam ini. Bagaimana? Atau kita pindah di hari Rabu yang akan datang atau mau tunggu malam ini? Tunda lah, minggu yang akan datang aja Om. Gimana? Ya kalau nggak besok, lusa. Materinya udah siap kan, Pak Tember? Ya, Pak Tember, kalau materi udah siap nggak apa-apa, bikin link nggak lama. Unika udah comeback gitu loh. Oh gitu? Iya. Sebab malam ini saya masih ada rekaman lagi sih. Kira-kira berapa lama, Ber? Create-nya sih sebentar. Create-nya cuma sebentar. Kalau mau
kita leave dulu dari ruangan ini, dari meeting ini. Saya akan create lagi yang baru. 15 menit apa Ber atau 30 menit? Paling 5 menit. 5 menit create link, 5 menit untuk polling. Oke ya, mau tunggu? Kalau saya oke. Saya oke. Oke ya, jadi nanti saya akan share link yang baru. Saya akan share link yang baru ya. Mohon untuk yang punya akun GPIB Shalom jangan dulu login biar tidak terganggu lagi. Sebentar ya, terima kasih. Oke. Ini yang calon-calon fungsionaris Majelis Sinode harus ikut ini polling ini. Iya. Makanya saya ikut, Pak. Iya. Mantap. Lin, jangan ketawa lo. Emang boleh.